Oke, sahabat Sodora, kita hari ini akan ada talk show perbincangan seru dan menarik dengan mengangkat tema perbedaan penyebab nyeri bahu. Nah, sahabat Sonora, KPJ Kucing Specialist Hospital merupakan rumah sakit ke-12 rumah sakit swasta dalam kumpulan KPG Healthcare. Hospital ini mempunyai bangunan tersendiri dan mempunyai 8 lantai padat dari segi bangunan, kira-kira 10 km dari pusat Bandara Kucing dan 10 menit perjalanan dari lapangan terbang antarbangsa Kucing atau KIA. KPG Kucing Specialist Hospital merupakan sebuah hospital yang serba lengkap dengan menyediakan pelayanan oleh ahli dalam mengendalikan penyakit luar dan penyakit dalam. Ini termasuk pelayanan pencegahan, diagnosis, dan pelayanan medis yang dapat merawat berbagai penyakit dan situasi medis hingga ke prosedur anestetik. Rumah sakit ini juga mempunyai paket pemeriksaan kesehatan yang dirancang khusus untuk memenuhi keperluan individu dan kelompok umur yang berbeda-beda. Hampir semua kamar rumah sakit dirancang dan dirawat dengan fasilitas modern dan memiliki standar dan kualitas tinggi untuk memberikan kenyamanan hidup dan lingkungan yang tenang. Nah, sahabat Sonora, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema yang sangat menarik, yaitu perbedaan penyebab nyeri bahu bersama KPG Kucing Specialist Hospital. Dan bersama saya saat ini, saya bersama Dr. Lee Wu Guan dari KPG Kucing Specialist Hospital. Kita langsung menyapa Dr. Lee Wu Guan. Selamat buat Dr. Lee Guan. Selamat pagi. Selamat pagi Dr. Lee Wu Guan. Ya. Oke, baik. Ya, Dr. Lee Guan sendiri, mungkin saya ingin berikan dulu paparan sedikit profil dari Dr. Lee Wu Guan. Nah, sahabat saudara, Dr. Lee Wu Guan ini berkelulusan ijazah sarjana pengobatan MBBS di University Malaya pada tahun 1993 dan pemeriksaan pembedahan bersama FRCS Edinburgh, sarjana pembedahan Singapura di University National Singapura, di mana beliau telah dianugerahkan pingat emas atau the Capture of Surgeon atas kecemerlangannya dalam pemeriksaan pada tahun 1997. Nah, Dr. Lee Wu Guan ini adalah pakar bedah prostesis Johnson & Johnson selama lebih dari 20 tahun. Mahir dengan pembedahan semakan primer dan kompleks. Beliau adalah pengguna tetap PFC Sigma, Rotating Platform Etsun, Pinnacle, Carol Stem, Seat Stem, Unicondylar, Knee Replacement, TC3, Premier Reserve Shoulder Prosthesis. Kita langsung saja menyapa Dr. Lee Wu Guan. Dr. Lee Guan. Ya, selamat pagi. Oke, Dr. Lee. Jadi saya juga ingin langsung bertanya saja ke Dr. Lee terkait juga dengan tema kita ya. Apa sih yang menyebabkan nyeri bahu pada usia muda? Ini yang pertama, Dr. Lee Wu Guan. Yang usia muda biasa disebabkan kecelakaan, kecederaan. So ada dua jenis kecederaan dari sukan atau kecederaan macam kecederaan jatuh, aksiden atau apa-apa. Kecederaan sukan ini dia pada bahu biasa disebabkan aktivitas yang lasak macam rugby atau throwing athletics maksud membaling. So, tapi boleh berlaku pada tenis player, badminton player juga sebab dia orang perlu memutarkan tangan dia macam waktu buat smash kah. So itu pun boleh kecederaan pada bahu.
Oke. Jadi ini mungkin terjadi pada atlet-atlet ya, Dokter Lee. Ya, atlet. So jika disebabkan kecederaan, jatuhkah, aksidenkah, itu memang biasa menyebabkan patah. Oke, baik. Berikutnya juga Dokter Lee. Tadi kan di usia muda ya, untuk rentan terjadinya nyeri bahu. Nah, yang kedua ini untuk pada usia parubaya dan lansia seperti apa nih? Yang parubaya dia biasa disebabkan inflamasi. So contohnya dia ada penyakit rheumatoid arthritis yang autoimun itu, atau sekumpulan lagi yang besar berlaku pada umur 40-50 itu dipanggil frozen shoulder. Maksud bahu jadi beku. So ada satu lagi yang selalu saya tengok dalam outpatient, pesakit tiba-tiba jadi sangat nyeri sekali. Minggu lalu dia masih bagus, bahu semua bagus, tapi tiba-tiba sakit memang banget, susah ditahan, terus masuk emergency ataupun duduk berklinik, sakit sangat kuat. Ada yang cedera, ada tak cedera. Ini kondisi dipanggil kalsifikasi. Maksud itu kalsium termasuk ke dalam urat di bahu ini. So itu calcific tendonitis. Kalsium masuk ke dalam tendon di bahu. So dia memang sakit kuat sekali. Oke. Berarti ada hubungan dengan urat ya, Dokter Lee, untuk antar tulang dengan urat seperti itu. Ya, betul. So yang umur middle age itu yang dipanggil usia parubaya. Parubaya. So dia memang mungkin disebabkan autoimmune disease atau frozen shoulder, maksud jadi beku, atau calcific tendonitis, maksud kalsium masuk ke dalam urat. Oke, baik. Itu dia ya untuk parubaya dan lansia, sahabat Sonora. Nah, kemudian juga dokter, gimana dokter? Umur lansia maksud umur tua kan? Ya, umur tua. Lansia. Umur lansia, umur yang 60 lebih itu, dia kemungkinan besar disebabkan urat yang robek. So itu panggil rotator cuff. Urat itu panggil di rotator cuff. Rotator cuff pada usia tua, macam usia 70, mungkin 4 orang ada 1 orang ada masalah rotator cuff. So itu urat disebabkan sudah tua, ada banyak pengaporan, urat sudah tipis, dia boleh robek. Jika robek dia jadi sakit, dia bahu jadi lemah, susah diangkat. So pada waktu malam tidur pada bahu sebelah sama dia jadi sakit kuat. Yang paling penting dia lemah. Bahu dia tidak dapat angkat tinggi. So paling tinggi mungkin sampai 90 degree dia sudah lemah, dia tak bisa angkat tinggi. Ini panggil rotator cuff tear atau urat yang robek. Lagi ada sekumpulan, bukan saja rotator cuff dia sudah robek, di dalam sendi dia pun rosak, sendi sudah haus, sendi sudah banyak pengaporan. So dia ada 2 masalah. Satu masalah itu sendi sudah haus, yang kedua urat pun robek. So itu golongan yang paling susah sekali sebab dua-dua pun rosak. Oke, baik. Berarti ada hubungan dengan sendi ya dok ya? Ya, berhubungan sendi, betul. Baik. Nah, mungkin secara umum Dokter Lee Guan ya, sebelum kita ke segmen berikut, faktor secara umum apa saja yang bisa mempengaruhi terjadinya nyeri bahu nih? Itu yang saya terangkan tadi, sebab dia berbeda-beda. Usia muda memang
disebabkan atlet kah, kecederaan sukan kah, kecelakaan kah. Usia tua disebabkan degeneratif. Maksud sudah tua, urat jadi tipis, sendi jadi rosak, itu disebabkan faktor usia. Oh ya, faktor usia berarti dokter ya. Ya, untuk golongan Golongan lansia. yang lansia. Ya. Baik. Oke, nanti kita akan sambung lagi dokter di segmen kedua. Jadi buat teman-teman sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Talk Show Sonora. Oh, tunggu apa lagi sayang, tinggalkanlah Sonora Pontianak. Katakanlah buatku membatu tenang, ku diam melemahkanku saat pertama kali Sonora Pontianak. melihatmu, dan jujur ku tak pernah. dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya. News, traffic, and music. Angkai cerita bersama. Oke, baik teman-teman sahabat Sonora, kembali lagi kita di perbincangan menarik ya bersama KPJ Kucing Spesialis Hospital dengan tema perbedaan penyebab nyeri bahu. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Lee Wu Guan berbagai penyebab dan perbedaan di antara nyeri bahu di kalangan usia yang berbeda juga. Ada yang muda, ada yang parubaya dan juga usia lansia. Dan berikutnya Dr. Lee Wu Guan, ini saya juga ingin tanya nih, untuk apakah aktivitas yang padat ini atau olahraga itu bisa memicu juga, maksudnya memicu yang keadaan yang parah gitu, seorang aktivitas yang berat, gimana tuh dokter? Oke dok. So kondisi ini dia ada dua kategori. Ya, dislokasi banyak kali. Yang kategori pertama dia dilahirkan longgar. Maksud sendi bahu dia memang sudah longgar. So lepas kecederaan dia lagi longgar, lagi sering dislokasi. So yang golongan kedua dia tidak dilahirkan longgar, tapi longgar disebabkan kecelakaan. So kecelakaan pertama itu penting. So jika kecelakaan pertama itu memang serius, memang disebabkan kecelakaan yang menyebabkan longgar. Ada yang golongan kecelakaan pertama pun tidak serius, itu maksudnya dilahirkan longgar.
Hmm. Jadi berarti dalam kegiatan aktivitas sehari-hari juga harus waspada dokter ya, karena terkadang kalau tak salah gitu misalnya mengangkat satu beban berat gitu, ini juga bisa menyebabkan nyeri bahu ya dokter ya. Ya, biasa tidak. So, jika memang dilahirkan normal, sendi tidak longgar, so aktivitas yang normal, aktivitas sukan biasa tidak menyebabkan masalah. Oke, baik. Itu tadi yang penjelasan Dokter Lee di awal mengenai olahragawan. Itu menarik juga karena untuk olahragawan memang harus ada treatment tersendiri ya, dokter ya. Bagaimana sih bisa olahraga bisa menyebabkan nyeri bahu? Karena mereka juga kan pasti sudah mengalami berbagai masa pelatihan profesional nih, dokter. Gimana tuh, dokter? Ya, dia golongan ini memang dia perlu rawatan profesional sebab untuk atlet jika dia memang golongan yang guna bahu, ada sedikit masalah pun boleh menjejaskan dia punya performance. Oh, seperti itu. Golongan ini dia biasa perlu treatment, biasa perlu operasi untuk menstabilkan bahu dia. Oke, baik. Berarti olahraga yang sejenis kasti ya, dok? Ya, Seperti lempar lembing. ya itu throwing athletics, dia memang itu lagi sama dengan rugby, sama Rugby. dengan baseball. So ini memang yang paling parah sekali sebab dia guna bahu dengan eksesif kelebihan. Oke, Lebih baik. sekali. More pressure ya, dokter ya. Ya, betul. Oke. Kemudian dokter, tadi setelah kita bahas juga mengenai olahragawan, saya juga ingin tanya nih, bagaimana sih untuk, ini di KPG Kucing Specialist Hospital sendiri, Dokter Lee, bagaimana untuk tenaga medis di sana bisa mendiagnosis nyeri bahu baik usia muda maupun parubaya ataupun sampai di usia lanjut? Ya, so biasa semua ini bermula dari pemeriksaan. So yang penting mesti tahu riwayat dia, macam mana ini berlaku. So biasa untuk pakai yang berpengalaman, macam yang saya beritahu, pasien masuk sudah tahu lebih kurang masalah dia apa. So lepas pemeriksaan memang sudah agak jelas apa masalah dia. So lepas tu jika dilanjut dengan pemeriksaan MRI memang sudah clear sekali dia diagnosis. Oke. Nah, untuk pelayanan sendiri, Dr. Lee di KPG Kucing Specialist Hospital, bagaimana untuk pelayanan medis di sana dan apa saja yang diberikan lewat pelayanan yang ada di KPG Kucing Specialist Hospital? Maksud rawatan kan? Ya. So rawatan itu bergantung kepada kondisi pasien. So ada yang perlu fisioterapi, ada yang perlu pembedahan baru dapat sembuh. So contohnya jika dia sendi bahu sudah longgar disebabkan lahir longgar, biasa ada rehabilitasi fisio yang ajar macam mana mengelakkan masalah ini. So, ada jika disebabkan inflamasi pada shoulder, biasa boleh guna ubat, suntikan dan sebagainya. Tapi ada kondisi tertentu yang bukan boleh diselesaikan melalui ubat, suntikan atau rehabilitasi. So itu kondisi yang perlu operasi baru dapat disembuhkan. Tapi operasi sekarang dia berbeda dengan operasi dulu. So pemahaman sendi bahu ini sudah sangat advance, maksud sudah sangat detail. Jika pada 1990s, waktu itu baru mula saintis ortopedik memahami
sendi bahu. Tapi sekarang sudah memang memahami sendi bahu dengan lanjut sekali. So, kondisi macam mana treatment memang sangat maju sekali, kebanyakan melalui teropong. Maksudnya kebanyakan operasi dia melalui lubang kecil, keyhole surgery. So, contohnya jika shoulder bahu itu selalu dislokasi pun tidak perlu buka, itu dia biasa teropong 3 lubang. So dia bahagian yang longgar itu dapat dijahit balik, distabilkan semua melalui lubang-lubang. So jika macam yang saya cakap ada kondisi bahu beku, frozen shoulder. Frozen shoulder berlaku pada usia paruh baya, kebanyakan umur 50-an. So dia mula-mula memang sakit kuat, lepas tu dia jadi kaku. Kaku maksud dia rasa sendi semakin kaku, tak bisa naik, tak bisa putar. So itu semakin sakit kuat, lepas tu sakit kurang jadi beku. Lepas tu semakin beku sampai susah naik semua. So ada sebahagian yang boleh pulih sendiri lepas tahun dengan fisioterapi. Tapi sebahagian besar itu pun tak dapat pulih, terutamanya golongan yang diabetes. So biasanya yang golongan frozen shoulder, jika yang bisa tak ada diabetes yang kurang parah, dia boleh dibagikan suntikan sama fisioterapi. Tapi golongan yang lambat sembuh dengan diabetes boleh menjalani operasi artroskopi juga teropong untuk melepaskan kontraktur bahagian yang kaku itu. Jika teropong melalui 2 lubang melepaskan semua kontraktur dia, dalam masa sebulan dia bahu sudah bebas, sudah boleh gerak semua. So ini kira golongan usia paruh baya. So untuk golongan tua yang itu urat robek, panggil rotator cuff tear, maksud urat dia sudah putus, sudah robek. Nah, golongan ini memang satu-satu cara dia saja. So golongan lepas rotator cuff robek, dia bahu jadi lemah, susah angkat. Waktu malam tidur, dia sakit jika baring pada bahu yang sama. So, ini jika sudah putus, tak ada cara lain. Fisio apa-apa pun tak dapat tolong. Suntik dia pun jadi semakin lemah. Sebab suntikan steroid, ada orang selalu bagi, ada sakit bahu, pergi suntik. Tapi jika rotator cuff sudah robek, you suntik, itu bahagian tendon dia lagi cepat rosak. Suntikan steroid. So golongan ini memang perlu dijahit balik rotator cuff dia. Terus sekarang jahitan rotator cuff pun dilakukan melalui lubang kecil. So hanya lepas disambung balik rotator cuff itu sembuh lepas 2-3 bulan, baru bahu jadi kuat semula dapat diangkat. So ini cara pengobatan dia. Itu untuk robekan betis rotator ya, Dok? Iya, betul. Oke, baik. Itu tadi udah dijelaskan juga Dokter Ali, bahan bahu beku ya. Bahu beku dan juga robekan betis rotator. Nanti kita juga akan bahas di segmen ketiga mengenai dislokasi bahu berulang, terus juga tendinitis, kalsifikasi bahu kanan. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, Dokter. Namun juga saya ingin tanya nih, Dokter. Untuk case atau kasus di KPJ Kuching Specialist Hospital terkait nyeri bahu itu sampai apakah pernah ada yang fatal, Dokter? Sorry. Untuk case kasus nyeri bahu yang ditangani di KPJ Kuching Specialist Hospital itu paling fatal itu
kejadian apa tuh dokter? Macam yang tadi saya sebut, ikut usia. Usia. Usia muda memang dislokasi berulang paling sering ditemui. Usia muda memang beku, itu bahu beku, frozen shoulder dengan calcific tendonitis yang selalu ditemui. Untuk usia tua memang rotator cuff, itu betis rotator yang robek paling sering ditemui. Oke, baik. Nanti kita sambung segmen ketiga Dr. Lee. Juga buat teman-teman sahabat Sonora, tetap bersama kami di talk show Sonora bersama KPG Kucing Specials Hospital. I just wanna go. 96.7 FM. You ain't my boyfriend. I ain't your girl. News, traffic, and music. Your choice. Your station. Do you ever feel like a misfit? Everything Sonora Pontianak. Oke, sahabat Sonora, kembali lagi di segmen ketiga untuk talk show kita hari ini ya bersama KPG Kucing Specials Hospital. Masih bersama Dr. Lee Woo Guan. Beliau adalah spesialis bedah tulang. Ya pastinya terkait juga dengan tema kita yang menarik, yaitu perbedaan penyebab nyeri bahu. Tadi sudah dijelaskan juga banyak ya oleh Dr. Lee Woo Guan ya mengenai bahu beku, terus juga robekan betis ya, rotator, ada dislokasi bahu berulang juga dijelaskan tadi. Nah, dokter, saya ingin tanyakan juga untuk nyeri bahu ini bagaimana bisa untuk cepat diidentifikasi? So nyeri bahu ini dia macam yang saya sebut tadi, dia memang sangat spesifik. Maksud, bukan semua doktor faham sendi bahu. Walaupun pakar ortopedis pun sebahagian kecil yang memahami sendi bahu. So, kondisi macam sendi bahu biasa perlu cari spesialis yang memang pakar bahagian sports injury. So dia yang faham itu masalah sendi bahu. So jika golongan umum, biasa dia memang bagi minum obat atau suntikan itu saja. So jika diagnosis awal, dia mungkin dapat ada mengubah cara treatment dia. Contoh, jika sendi bahu beku, dia diagnosis awal, dia treatment awal, biasa dia boleh dia bagi suntikan apa-apa, semua di peringkat awal. So dia boleh mengubah pemulihan dia. Pemulihan jadi cepat. So macam rotator cuff robek juga, jika cara pengubatan dia tidak betul, macam orang itu sudah robek, you must bagi ubat steroid. Steroid akan buat itu bagian robek jadi lebih lembut. So sometimes dia sampai tendon dia pun sudah lembab. So bila mau jahit balik dia jadi susah. So ada treatment yang boleh menyebabkan dia jadi lagi parah.
jika tidak memahami kondisi ini. So lebih baik cari pakar yang betul memahami kondisi ini untuk treatment. Oke. Jadi harus bisa sungguh-sungguh untuk mencari secara spesifik ya, dokter ya. Ya, betul. Nah, untuk treatment sendiri dokter, tadi sempat disinggung juga treatment. Langkah apa yang dilakukan pertama kali, for the first time ya, dalam mentreatment nyeri bahu? Okay, so treatment first time di bahu biasa lepas jumpa pakar dia akan dapat diagnosis. So yang paling penting memang dapat diagnosis yang betul. Dan saya beritahu banyak tidak faham sedi bahu. So jika diagnosis salah, lepas tu semua pun salah. Jika diagnosis betul, you sendiri pun boleh Google macam mana mau buat langkah kedua. So yang paling penting diagnosis betul. Lepas pemeriksaan MRI apa itu sudah dapat diagnosis, memang dapat diubati dengan langkah yang betul. Jadi harus penanganan yang betul ya, Ya. dokter ya. Ya. Baik. Tadi juga sempat disinggung bahu beku, terus robekan betis rotator, osteoartritis bahu juga tadi. Yang belum ini mungkin sedikit lagi Dr. Lee mengenai dislokasi bahu berulang. Mungkin bisa jelaskan lagi lebih rinci, dokter. Oke, so dislokasi bahu berulang jika dia berlaku pada usia yang muda, contohnya usia sebelum 18 tahun. So kejadian ini dia akan berulang banyak kali. So risiko berulang memang 100%. Maksud jika you dislokasi pada usia 18, itu dia akan berlaku kedua kali, ketiga kali itu memang kira pasti 100%. So untuk golongan ini. So jika dia berlaku pada usia contohnya 30 baru kejadian pertama, risiko berulang dia mungkin jadi 60%. So semakin muda dia berlaku kejadian pertama, semakin tinggi dia berulang. So itu kena tengok macam apa yang saya cakap, dia dilahirkan longgar kah atau longgar sebab kecelakaan yang parah. Jika dilahirkan longgar, kena tengok apa profession dia buat sukan secara hobi saja kah atau dia buat sukan secara profesional. Oke. So jika dia secara hobi saja tidak mesti mau buat, dia boleh buat fisioterapi dulu. Jika dia secara atlet, dia memang high demand, selalu guna bahu, dia perlu operasi. So jika dia insiden dia berlaku kali pertama dislokasi sudah umur 50, itu tak semestinya mau buat operasi sebab sudah umur 50, kejadian berulang itu mungkin turun jadi 30%. Tapi golongan ini pun perlu diperiksa dengan detail sebab ada banyak dislokasi pada usia tua, usia lansia ini. Masalahnya bukan berulang dislokasi, tapi masalah dia punya betis rotator itu robek bersama dislokasi. Ada banyak pasien yang saya terjumpa, dia dislokasi pada usia 50, 60, ditarik balik, tapi lepas 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, masih tak bisa angkat. Waktu itu baru tahu sebenarnya rotator cuff itu, betis rotator sudah robek. So usia tua masalah dia lain, jika dislokasi takut rotator cuff dia ada robek. Oke, baik. Ya, jadi itu tadi mengenai dislokasi bahu berulang. Ini terjadi kebanyakan pada usia muda ya, dokter ya? Betul, Oke. usia muda. Baik, jadi harus hati-hati nih sahabat Snor, apalagi olahragawan yang sering olahraga menggunakan
tangan kanan ya, otomatis Ya, seperti betul. kasti, baseball, rugby. Nah ya, itu harus Tenis, badminton juga sama. ya, baik dokter. Tapi kalau ini juga dokter mengenai tendinitis kalsifikasi bahu kanan. Nah ini seperti apa lagi nih dokter? Yang macam tadi sudah sebut, dia masalah dia tiba-tiba sakit, sakit banget sekali, no? Macam appendicitis, sakit memang kuat. Triplek. Tiba-tiba. Sakit sampai tak dapat angkat, tak dapat gerak, baring pun sakit. So itu sebab kalsium itu termasuk ke dalam itu rotator cuff di bahu ini, dan termasuk ke dalam betis rotator itu. So kondisi ini dia ada berapa cara untuk treatment lah. Tapi cara yang paling efektif memang teropong dia. Teropong ya. Buka satu lubang kecil, melepaskan kalsium dari betis rotator itu. Bila kalsium sudah dibersihkan, hari kedua dia bahu sudah ringan terus, bisa gerak semua. So bila kalsium itu dia memang macam sebuah putih, macam toothpaste, macam toothpaste untuk gosok gigi itu, memang pasta. So bila kalsifik tendonitis dia memang masih cair, itu dia sebuah putih itu masih cair di dalam urat, dia memang macam nanah di dalam urat, sakit banget sekali. So mesti dia dibersihkan, terus sakit hilang hari kedua. Berarti dokter ini disebabkan oleh kalsium dokter ya? Ya, kalsium, betul. Jadi kalsium yang berlebihan berarti? Bukan berlebihan, itu kalsium itu sebenarnya patut dihantar ke tulang. So somehow mekanisme salah dia hantar ke urat. Oh, tidak tepat berarti? Tidak tepat. Oh, oke. So yang calcific tendonitis ini dia biasa tidak berulang, dia berlaku sekali, tak akan berlaku lagi. Tapi dia boleh berlaku pada bahu yang sebelah lagi, 30% boleh berlaku pada pada kanan kali ini, ada 30% risiko dia boleh berlaku pada bahu kiri nanti pas in the future. Oke, jadi untuk tendinitis kalsifikasi bahu kanan tadi sudah dijelaskan juga, ada jelas. Seperti bahu beku, terus sobekan betis ini juga sudah dijelaskan oleh Dr. Lee. Ternyata banyak nih sahabat-sahabat Sonora ya, pengetahuan yang bisa kita ketahui dari Dr. Lee Wu Guan. Nah, untuk penanganan di pengobatan KPG Kucing Special Hospital sendiri, dokter, berarti kebanyakan pasien pesakit itu kebanyakan memang usia muda atau usia lanjut nih dokter? Saya rasa usia yang lanjut itu usia lansia, dengan itu yang golongan yang paling banyak masalah bahu. So macam yang saya cakap, itu robek pada betis rotator itu paling sering ditemui. Juga ada golongan yang sudah osteoarthritis, maksud sudah banyak pengaporan di bahu. So golongan ini dia perlu diganti sendi bahu. So macam ganti lutut, ganti sendi pinggul memang sering dibuat. Tapi ganti sendi bahu ini, apakah yang bisa buat ganti sendi bahu memang tidak banyak. Di Malaysia pun tidak banyak. So itu ya kena maksud sendi itu perlu diganti dengan sendi besi dengan plastik implan, ya, prostesis. So sekarang ada prostesis yang sangat maju. So maksudnya jika sendi bahu sudah rosak, itu betis rotator pun robek. So dia bukan saja sakit,
pun tak bisa angkat sebab urat sudah robek. So jika dulu ganti sendi bahu saja pun tidak cukup. Ganti sendi bahu dia tidak sakit tapi masih tidak bisa diangkat sebab betis rotator sudah robek. Terus kadang ada implan yang baru, prostesis baru, itu panggil reverse shoulder. Reverse maksud terbalik. Penggantian implan itu terbalik dengan bahagian bola dia di soket. So yang dia stem di bahu ini. So reverse shoulder, jika sendi bahu sudah rosak, rotator cuff pun sudah robek, guna reverse shoulder, lepas tu masih bisa angkat, masih bisa putar. So ini kira teknologi terbaru lah, panggil reverse shoulder replacement. Oke. Jadi dalam pengobatan ini tidak, apakah ada menggunakan laser juga, Dok? Tidak ya? Guna apa? Laser. Bukan. Jika Tidak ya? penukaran sendi memang perlu dibuka sebab dia masuk implan. So jika penukaran sendi tak dapat melalui teropong atau apa-apa. Oke. Baik. Oke. Nanti kita akan sambung lagi di segmen keempat, Dr. Lee ya. Untuk segmen terakhir di segmen keempat, nanti juga saya ingin tanyakan juga jenis-jenis pengobatan di KPG Kucing Special Hospital, terkhusus untuk nyeri bahu apa saja yang terbaru juga. Kemajuan teknologinya mungkin bisa nanti dijelaskan oleh Dr. Lee. Oke sahabat Sonora, nanti kita akan kembali lagi di Talkshow Sonora. Stay tuned to Sonora, part of KG Radio Network. Baik, kembali lagi sahabat Sonora di Talkshow Sonora hari ini ya. Ini masih membahas mengenai perbedaan penyebab nyeri bahu. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Lee Wu Guan. Banyak sekali perbedaan-perbedaan dari kalangan usia dan juga treatment dan juga penanganannya. Nah, Dr. Lee, berarti memang untuk penanganan dari nyeri bahu sendiri dari kalangan usia memang treatmentnya berbeda-beda ya, dan harus dipahami ya. Ya, so ini yang masalah sendi bahu sebab dia berbeda-beda. So walaupun dalam golongan ortopedis tidak ramai yang faham kondisi bahu. Oke, baik. Nah, Dr. Lee, saya juga ingin bertanya untuk para sahabat nih ya, yang ingin berobat ya ke KPG Kucing Special Hospital nih, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan pelayanan atau pengobatan di sana? Oke, so memang boleh mendaftar dengan KPJ, pergi website KPJ, memang dia boleh buat appointment online juga. Online ya? Boleh buat online, boleh melalui WA, WhatsApp, boleh email, boleh buat online appointment, boleh WhatsApp. Sekarang memang semua hospital private memang banyak cara untuk dihubungi. Oke. Pagi di Kalimantan ya, Dok, lebih dekat. Ya, Kalimantan memang KPJ pun ada pusat informasi di Pontianak juga. So macam KPJ, macam bahagian ortopedik pun ada apa itu
website untuk Indonesia panggil Dr. Mai. dokter.my my Dr. Mai. So banyak cara untuk membuat appointment. Sekarang memang tidak susah langsung. Baik ya, jadi banyak cara dari online juga bisa teman-teman sahabat Sonora mencari informasi ya terkait juga dengan KPG Kucing Specialist Hospital. Nah, untuk ini sendiri Dokter Lee, untuk harga atau dana yang bisa digunakan untuk membayar nih di sana, itu pengobatannya terjangkau ya dokter ya? Ya, so saya bagi lebih kurang itu idea untuk kondisi yang saya sebutkan. Jika recurrent dislokasi itu dislokasi berulang, dia fix melalui teropong. So biasa inap satu malam saja. So dia biaya mungkin perlu lebih kurang 18.000. Oke. Termasuk hospital lah. Jika sendi bahu rotator cuff robek, dia perlu masuk skru untuk dijahit balik rotator cuff itu. So biaya tanpa hospital biasa lebih kurang 10.000. 10.000 ringgit dok. Ya. So jika bahu beku, dia mau dilepaskan beku melalui teropong pun lebih kurang 10.000. So jika untuk ganti dengan prostesis mau guna reverse shoulder, itu yang paling mahal. Sebab reverse shoulder dia prostesis saja sudah lebih 20.000. Jika termasuk hospital semua perlu 40.000. Oke. Nanti implant reverse shoulder. Totalnya tadi 40 ya? 40.000 ringgit. Oke, baik. Dokter, saya juga ingin tanya tadi sempat lagi ada pertanyaan terlintas nih. Untuk kalangan usia nih, Dokter Lee. Untuk pemeriksaan deh, untuk pemeriksaannya dulu itu bisa hanya mengecek ya di hospitalnya. Ya, memang boleh. So MRI di hospital lebih kurang 900 lah. So konsultasi biasa 100. So itu untuk pemeriksaan yang biasa di sendi bahu perlu MRI. Oke, sekalian konsultasi ya dok ya. Ya, Oke. betul. Baik dok, mungkin bisa dikonklusikan untuk bahasan kita hari ini mengenai nyeri bahu nih dok. Silakan. So saya rasa saya sudah menerangkan dengan sangat jelas. So ini memang dari pengalaman saya seharian yang tengok patient ini. So mengikut usia. So jika mengikut usia, diagnosis dia memang sangat jelas. Jadi tergantung dari usianya dok ya. Baru bisa didiagnosis. Ya, so biasa bergantung pada usia dia, memang berapa kondisi saja. Lepas pemeriksaan memang terus boleh pasti sebab dia. Sebelum MRI pun kebanyakan sudah tahu sebab dia. Oke, baik. Biasanya berapa hari tuh dokter untuk dari pemeriksaan terus ke operasi? Bergantung kepada berapa apa kondisi. Jika teropong apa-apa semua biasa boleh dibuat dalam masa 2-3 hari semua sudah selesai. So jika mau ganti prostesis itu perlu lebih masa sebab reverse shoulder itu memang perlu booking. Maksud prostesis dia perlu booking baru dia dihantar ke kucing. Oke, baik. Itu untuk talk show kita hari ini, sahabat Sonora. Terima kasih Dr. Lee Wu Guan atas waktunya saat ini ya. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa lagi
Main-main juga ke Pontianak, Dok. Also selamat raya yang akan datang. Iya, oke. Baik, itu dia sahabat Sonora. Kita akan akhiri dulu untuk talk show Sonora kita bersama KPG Kucing Spesialis Hospital. William pamit, sampai jumpa. Okay, bye.